Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Guru, beserta teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Amin. Nah, di sini saya selaku host, nama saya Yuni Aulia. Lalu ada Eng Rasia selaku moderator dan Wanda Hamidah selaku presenternya nih. Baik, selanjutnya saya silakan kepada moderator kita, Eng Rasia. Baik, terima kasih untuk host kita. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada presenter kita untuk menyampaikan materinya. Mohon maaf, sebentar ada kendala ya. Ya, baik. Terima kasih kepada presenter dan moderator yang sudah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya. Kita mulai saja ya materinya. Di sini kita akan membahas tentang self-love atau yang biasa disebut dengan mencintai diri sendiri. Ya, next. WHO menyebutkan bahwa kaum milenial saat ini rentan sekali mengalami gangguan mental karena masa muda merupakan masa di mana seseorang sedang menghadapi perubahan dan proses pendewasaan, baik secara psikologis maupun emosional dengan tujuan untuk menemukan jati diri. Banyak kaum milenial yang mengalami kecemasan dan kegelisahan terhadap masa mudanya dan tak jarang akan menimbulkan stres, sehingga sulit untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Next. Salah satu cara agar kaum milenial tidak mengalami cemas dan stres secara terus-menerus adalah dengan self-love. Self-love itu apa sih? Yuk simak penjelasannya. Apa itu self-love? Self-love artinya mencintai diri sendiri, tetapi bukan berarti kita harus memenuhi diri dengan segala keinginan. Self-love mengharuskan kita untuk memperlakukan dan menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya. Tidak memikirkan hal-hal yang menghakimi diri sendiri dan melihat diri sebagai sesuatu yang berharga, baik, bernilai, dan berhak mendapatkan kebahagiaan. Lalu, apakah self-love itu penting? Ternyata self-love itu penting ya teman-teman, soalnya belajar mencintai diri sendiri sangat penting untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih sehat dalam setiap aspek kehidupan. Self-love dapat mempengaruhi siapa yang akan kita pilih sebagai pasangan hidup, bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan, bagaimana kita membesarkan anak-anak kita di masa depan, dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, maupun bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam hidup kita. Kalau self-love itu penting, berarti ada manfaatnya dong. Ya, pasti ada manfaatnya ya. Yang pertama, mengurangi stres dan kecemasan. Saat kita mencintai diri sendiri, kecenderungannya kita tidak akan terjebak dalam penyangkalan diri karena situasi atau kegagalan kecil yang kita alami saat ini sehingga menghilangkan rasa takut ditolak.
Yang kedua, mendapatkan kepuasan di hidup. Ketika kita benar-benar mencintai diri sendiri, kita akan menciptakan pola pikir penerimaan. Kita akan bersedia menerima tahapan dan situasi hidup kita dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Saat kita mengakui kekurangan yang kita miliki dan memiliki kekuatan, kita menjadi puas dengan cara yang kita jalani. Ya, next. Yang ketiga, mengembangkan gaya hidup sehat. Self-love akan memberi kita motivasi untuk memasukkan tujuan kita ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita akan melihat hasil positif dari gaya hidup kita ketika kita membangun kepercayaan diri dan memulai tantangan baru. Yang keempat, manfaat dari self-love ada belajar untuk menghadapi kesulitan. Ketika kita mencintai diri sendiri, saat melalui peristiwa atau situasi yang sulit, kita tidak akan merasa stres atau tidak nyaman. Kita tidak akan membandingkan diri atau bersaing dengan orang lain. Kita akan menerima kesulitan kita akan berpikir optimis dan mau untuk menjadi kreatif dan mencoba hal-hal baru. Lalu ini nih yang suka jadi pertanyaan anak milenial. Gimana sih caranya agar kita bisa mencintai diri sendiri? Berikut merupakan cara-cara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kenali diri sendiri, seperti impian yang kita ingin dicapai, ketakutan terbesar, hingga kekuatan yang kita miliki. Yang kedua, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, fokuslah pada apa yang menjadi tujuan dan impian Anda dalam hidup. Yang ketiga, jangan khawatir tentang pendapat orang lain, terlalu banyak mendengarkan orang lain mungkin justru bisa membuat Anda menjadi tidak bahagia. Yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kita itu hidup di dunia, nggak ada orang yang sempurna ya. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa rendah diri dalam hal apapun. Yang kelima, jagalah kesehatan tubuh. Berikan hadiah terbaik untuk tubuh dengan berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, minum lebih banyak air putih, dan beristirahat yang cukup. Yang keenam, bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh baik. Anda akan sulit untuk mencintai diri sendiri apabila sering berada di lingkungan yang toksik. Ya, next. Nah, kan kalau untuk mencintai diri sendiri itu selalu butuh motivasi ya. Jadi ada beberapa motivasi yang akan saya berikan. Yang pertama, caramu mencintai diri sendiri adalah caramu mengajarkan orang lain dalam cintaimu. Oleh Rupi Kaur dari buku Milk and Honey. Yang kedua, yang harus kamu tahu adalah tak ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu ataupun menyembuhkanmu karena hanya kamulah yang bisa melakukan itu untuk dirimu sendiri. Oleh Jennifer Lopez. Dan yang ketiga, kalau kamu bisa belajar mencintai diri sendiri sekaligus semua kekurangannya, maka kamu bisa mencintai orang lain dengan lebih baik lagi. Dan itu akan membuat kamu bahagia. Oleh Christine Chenoweth. Ya, baik. Karena sudah pada akhir pematerian, saya selaku presenter akan menayangkan beberapa cuplikan video mengenai orang-orang hebat yang menyuarakan isi hatinya, isi pikirannya tentang pentingnya mencintai diri sendiri. Selamat menyaksikan. Kalau kita melihat kok ada ya orang yang jarang memuji orang lain, kok ada ya orang yang sukanya tuh ngasih komentar negatif. Coba lihat lagi dalam hidupnya. Jangan-jangan dia belum bisa mencintai dan menghargai diri dia sendiri. Pasti kita pernah ya beli tas, beli baju baru, jalan-jalan ke luar negeri, atau kita beli sesuatu yang emang jadi hobi kita,
atau barang impian kita adalah alasan kita mencintai diri sendiri atau bentuk self love yang kita punya. Tapi ternyata setelah beli semua barang-barang itu, sama aja tuh kita kayak merasa belum bisa mencintai diri sendiri. Jadi sebenarnya apa sih makna dari mencintai diri sendiri atau self love yang kita punya sebagai manusia, supaya kita secara sadar, penuh dan utuh mencintai apa yang sudah Allah dan Tuhan beri kepada kita. Oke, kembali lagi bareng saya Analisa di Analisa Channel, dan kali ini aku pengen ngebahas tentang sesuatu yang paling banyak request dari semua netizen yang subscribe channel ini, kemudian yang follow Instagram APDC dan follow Instagram aku juga gitu kan. Mbak, bahas dong tentang self love gitu ya. Mungkin ada relasinya nih dengan yang kemarin kita ngebahas tentang inner child, terus pada suka ya, thank you banget. Jadi memang benar teman-teman bahwa semua orang itu punya satu cerita gitu di masa lalu dia, dan bahkan kadang yang membuat hari ini kita insecure, membuat kita ngerasa terancam, membuat kita ngerasa benci sama seseorang, atau bahkan membuat kita ingin memiliki sebuah impian besar tapi kita nggak bisa mencapainya, itu sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di masa kecil kita. Nah, salah satu cara kita untuk dealing sama semua itu adalah dengan merasa cinta dan sayang sama hati dan juga diri sendiri. Berbaik hati atau be compassion sama diri kita, ternyata itu jadi bagian untuk kita bisa mencintai siapa sebenarnya diri ini. Oke, aku akan ngebahas tentang self love teman-teman. Jadi sebenarnya self love itu adalah mencintai diri sendiri dan segala sesuatu yang tumbuh dari kita kecil sampai dewasa, termasuk inner child itu tadi. Dan itu harus kita punya dulu nih supaya kita bisa mencintai orang lain. Contoh nih ya, misalnya kalau kita punya pasangan yang mencintai kita tapi kita nggak mencintai diri sendiri, maka semua pujian dia itu merasa tidak jadi ada artinya. Kalau misalnya tipikal pasangan kita itu yang sukanya memuji fisik nih, kamu cantik banget sayang, tapi kita nggak pernah merasa cantik, maka pujian itu nggak akan jadi cukup untuk kita bisa merasa nyaman sama diri kita. Ah, masa sih aku cantik? Enggak, aku tuh gendutan deh, aku tuh pipinya cabai deh. Jadi kita nggak akan pernah berasa dicintai kalau kita nggak mencintai diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Atau sebaliknya nih, kita berusaha mencintai pasangan kita, tapi kita belum tahu sebenarnya kenapa sih kita mencintai dia? Karena kita belum masuk secara utuh siapa diri kita. Jadi ketika pasangan kita pergi atau pasangan kita menuntut sesuatu yang memang itu di luar tentang identitas siapa diri kita, kita akan memberikan kebahagiaan kepada pasangan tanpa melihat lagi siapa kita. Jadi kalau sesuatu itu pergi dalam hidup kita, kita jadi kayak kehilangan arah. Nah teman-teman, aku tahu sih memang ini bukan hal yang mudah kalau terkait dengan pasangan hidup ya. Tapi contoh aja kalau kita menjatuhkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang tadi barang-barang kita beli. Baju, tas, jalan-jalan ke luar negeri, jajanan enak di mall yang mahal. Kalau kita menjatuhkan kebahagiaan kita atas sesuatu di luar diri kita, maka kita nggak akan bisa benar-benar bahagia dan mencintai diri secara utuh dan penuh. Untuk itu kali ini Analisa Channel bakalan ngajakin kalian buat ngebahas secara tuntas di satu series yang seru banget nih. Kita bakalan bikin 7 Days to Self Love yang bakalan terdiri dari 7 series. Nah di series 1 ini aku akan ngebahas bahwa self love itu adalah bagian dari kita mencintai diri kita dan pencipta kita. Oke, kenapa sih ini penting teman-teman? Gini nih, selama ini tuh banyak banget yang kayak merasa bahwa kalau misalnya kita mencintai diri sendiri artinya kita menaruh kepentingan kita di atas orang lain. Jadi egois dong. Nah ini nih yang aku mau luruskan sedikit ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita sudah merasa enough sama diri kita, maka kita tuh nggak perlu merasa orang lain tuh harus memuji kita. Kita nggak perlu merasa orang lain itu harus menyanjung kita. Dan kita nggak perlu merasa terganggu kalau ada orang lain yang menjatuhkan kita gitu. Artinya kalau kita sudah bisa melakukan rasa menghargai diri kita, kita itu dengan tulus memuji orang lain tanpa berharap dia akan memuji juga. Dan kita akan merasa tulus untuk menjaga ucapan kita tidak melukai orang lain karena kita sudah merasa penuh terhadap diri kita. Kita nggak mau kita juga dilukai gitu ya. Dan kita merasa udah cukup. Jadi kita nggak rentan untuk dilukai. Jadi kita nggak akan melukai orang lain.
Itu artinya kalau kita melihat kok ada ya orang yang jarang memuji orang lain, kok ada ya orang yang sukanya tuh ngasih komentar negatif. Coba lihat lagi dalam hidupnya. Jangan-jangan dia belum bisa mencintai dan menghargai diri dia sendiri. Sehingga menurut dia yang terrefleksi adalah cara berinteraksi dengan orang lain adalah cara interaksi orang lain yang dia dapatkan dalam hidupnya. So, percaya deh teman-teman, kalau kita udah mencintai diri kita secara utuh dan penuh, menghargai kelebihan dan kekurangan kita sudah merasa enough tanpa perlu pengakuan dan penerimaan orang lain yang berlebihan, kita pun akan tulus memberikan pengakuan dan penerimaan kepada orang lain. Ini artinya bukan egois, tapi kita fulfill dulu, baru kita mengisi kebahagiaan orang lain. Cobain deh ya, kamu tulis dulu langkah pertama, apa yang jadi strength kamu, kelebihan yang kamu punya, apa yang menjadi keunikan yang kamu miliki yang orang lain gak punya, dan apa kebahagiaan yang pernah kamu dapetin. Lalu kemudian ketika kamu sudah memenuhi itu, maka ketika berinteraksi sama orang lain, kamu tidak mengharapkan itu. Jadi kalau kamu memuji semuanya itu secara tulus teman-teman. Dan relationship itu betul-betul terjadi karena sebuah perasaan yang gak dipaksakan. Karena kita sudah penuh dan secara utuh mencintai diri kita. Nah yang kedua, ini yang paling banyak ditanyain nih. Terus bagaimana cara awal kita mencintai diri sendiri? Cobain teman-teman. Pasti yang membuat hari ini kita merasa gak cukup adalah tentang kehidupan yang kita punya. Kita merasa secara fisik kita tidak menarik seperti dia, secara kehidupan kita tidak bahagia seperti kehidupan mereka. Ini yang terjadi dalam media sosial hari ini gitu ya. Tapi coba kembali lagi, kalau kita meningkatkan spiritualitas, ini tentang bagaimana kita terkoneksi dengan pencipta kita. Maka apa yang terjadi? Kita jadi ngerasa kayak enough. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan atas semua yang kamu beri, yang engkau beri. Jadi kita nggak ngerasa kurang gitu. Nah, salah satu bentuknya sih memang ibadah. Tapi terlepas dari itu tidak hanya ibadah, dan ini semua keyakinan ya teman-teman, tidak hanya muslim. Semua keyakinan mengajarkan kita bahwa keyakinan kita itu meminta kita untuk bersyukur kepada semua yang diciptakan oleh pencipta. Dan bayangkan kalau kamu meningkatkan intensitas kamu untuk terus mencintai penciptamu, maka disitulah kamu akan merasa hidup kamu sudah sangat dikelilingi oleh cinta terhadap diri sendiri dan juga dicintai oleh penciptamu. Jadi ini adalah salah satu bentuk self love yang paling fondasi, yang paling fundamental sebelum kamu belajar mencintai yang lain. Cintai siapa penciptamu. Oke teman-teman, ini dulu seri 1, aku bakal lanjutin di series kedua. Tapi kalau kamu suka sama konten ini, kamu bisa sebarin sebanyak-banyaknya, kamu bisa subscribe dulu channel ini. Dan thank you banget ya, ini udah 300.000 followers, subscribers. Jadi aku ngerasa kayak, wah ini apresiasi yang menurut aku jadi semakin yakin buat bikin konten-konten positif. Dulu sempet kayak ngerasa kayaknya konten kayak gini gak banyak deh yang mau dengerin. Pasti banyak pengennya tuh ngelihat sesuatu yang santai, yang terkait kehidupan selebriti gitu-gitu kan. Tapi ternyata apresiasi teman-teman ngebikin aku semakin yakin bahwa ilmu psikologi bisa dicerna dengan ringan dan bisa bermanfaat buat kehidupan semua orang. Thank you dan nonton Alsa Channel. Assalamualaikum. Kenapa ngelakuin itu? Bodoh banget. Gini aja gak bisa. Dasar emang gak guna. Ketika membuat kesalahan, seringkah Anda mengomentari diri dengan kalimat-kalimat tadi? Kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya cukup cinta diri. Cinta diri itu bukan narsisisme. Orang yang narsis menganggap dirinya paling benar, paling hebat, egois, congkak, dan rakus perhatian. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai diri sendiri sehingga menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Cinta diri sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak cinta diri ketika melakukan kesalahan kecil mencambuk dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri. Masa gini aja gak bisa? Seseorang yang tidak cinta diri sulit menjalin hubungan romantis yang langgeng karena terus merasa tidak yakin apakah ia pantas dicintai. Kemampuan kita menerima cinta dari orang lain berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure, gak aman.
Ketika manusia merasa tidak aman, pilihannya fight or flight. Bertengkar dengan orang sekitar atau lari dan tenggelam dalam kesedihan tak berujung. Kata hati negatif berasal dari suara yang sering kita dengar di masa kecil. Apakah itu suara orang tua yang marah-marah, Kakak yang mengancam ketika bertengkar, Guru yang tidak pernah puas dengan prestasi kita dan pelik pujian. teman sekolah yang merundung. suara menghakimi ini terdengar berulang-ulang. Seakan kita ini selalu salah dan tidak pernah cukup untuk mereka. Memang, memberi kritik kepada diri sendiri penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. Namun kerap suara kritik itu terlalu keras, bahkan destruktif. Intonasi yang sesungguhnya tidak terlalu berguna untuk membuat kita lebih baik. Kritik destruktif berkepanjangan bahkan bisa mendorong kita menjadi putus asa, depresi, atau bahkan bunuh diri karena benci diri. Mulai tumbuhkan cinta diri. Jadilah sahabat terbaik bagi diri sendiri. Ketika kata hati mulai mencambuk secara bertubi, sadari. Ganti suara ini dengan suara menenangkan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. Apakah itu suara sahabat terbaik, seorang psikiater, atau penulis favorit penuh kebijaksanaan? Kata hati yang sehat itu seperti suara yang datang dari hakim yang bijaksana. Seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan, adil, akurat dalam memahami masalah, sehingga bisa membantu kita mencari jalan keluar. Nah, bagaimana mulai menjadi sahabat atau hakim yang bijaksana bagi diri sendiri? Seorang sahabat bisa melihat kekurangan kita, tetapi juga mengingatkan sederet kelebihan kita. Seorang sahabat mendengarkan keluh kesah kita dan mampu melihat titik permasalahan dan menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, bahwa kita ini sudah cukup, tidak perlu kurang, tidak perlu lebih. Seorang sahabat punya welas asih. Ketika kita gagal, dan pasti ada gagal dalam hidup, mereka pengertian, nggak apa-apa, nanti coba lagi. Dikala saya sedih dan putus asa, dikala suara menghakimi terus-menerus menghujam pikiran dan tubuh saya ingat kembali dan ulangi dalam hati kata-kata dari penulis dan filsuf kesayangan saya. Tidak apa, kamu sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kalau kita selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita mencintai diri, kita lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Punya welas asih terhadap diri sendiri. Yuk, jadi sahabat untuk diri sendiri. Mulai cintai diri. Gue jadi sangat nyaman dalam hidup gue sejak gue belajar bilang enggak. Dan sejak gue merasa bahwa bilang enggak itu bukan berarti gue adalah orang yang jahat. Betapa bebannya jadi seorang perempuan di Indonesia karena culture kita tuh ngajarin kita untuk nggak pernah bilang enggak. Untuk melihat bahwa saying no, mengatakan tidak, itu bukan berarti lo adalah a bad person. Sebenarnya secara nggak sadar tuh nggak sayang sama dirinya. Menurut aku self love tuh macam-macam dan sebenarnya luas sih. Kalau menurut aku sih self love itu adalah nerima diri kita sendiri walaupun nggak selalu diri kita itu sempurna itu gitu loh. Jadi bahkan dalam keadaan yang naik turun, dalam keadaan yang bagus jelek, kita tetap suka dan sayang sama diri kita, tetap ngurusin diri kita sendiri. Kalau aku bilang sih self love itu penting sekali, nggak cuma buat kita yang perempuan-perempuan, justru buat anak kita yang teman-teman yang laki-laki juga perlu self love karena kayak self love itu emang harus ada di semua manusia sih sebenarnya. Saya kalau kita mau maju dalam hidup, mau sukses, kita tuh harus ngurusin diri kita sendiri dengan baik, sayang sama diri kita sendiri. Saying no is also self love gitu loh. Ya misalnya gini, ada sebenarnya kontroversi gitu loh. Ada yang bilang
Mbak Dian tuh sombongnya ternyata dia salah satu artis yang dengan nyaman bilang nggak mau difoto bareng saat dia lagi nggak kerja. Tapi honestly, aku merasa saying no dengan sopan ya, itu adalah bentuk self love aku. Karena aku percaya di satu sisi aku juga bekerja sebagai di dunia hiburan. Pekerja dalam dunia hiburan juga perlu punya work life balance. Kalau lagi sama keluarga di mall di hari Minggunya saya misalnya gitu ya, atau di hari libur saya lagi sama anak-anak, aku akhirnya bikin boundaries. Sorry ya Mbak, atau sorry Bu, mohon pengertian ya, aku lagi sama keluarga, saya lagi liburan. Kaget juga, wah ternyata artis bisa bilang enggak, gitu, kayak gitu. Kesannya kan kita selalu harus untuk image yang baik, kita apalagi perempuan tuh biasanya kita perempuan Asia, perempuan Indonesia selalu diajarin untuk selalu being pleasing. To be honest ya, in my personal experience, gue jadi sangat nyaman dalam hidup gue sejak gue belajar bilang enggak. Terutama soal foto bareng itu. Karena gue jadi merasa, wow, ini adalah pekerjaan aku, bukan perangkap hidup atau bukan kayak tekanan jiwa. Gue pengen bisa ke pasar sendirian dengan anak gue, tanpa bodyguard dan tanpa manajer, ya berarti gue harus bisa bilang enggak dulu dong buat diri gue sendiri gitu loh. Dulu waktu awal-awal karir ya, 10 tahun pertama karir tuh berarti 10 tahun pertama karir tuh kayak dari tahun berapa ya, 96 gitu tuh kayaknya beban banget, kayaknya tertekan itu secara psikologis ya. Kita nggak pernah boleh bilang enggak, kita selalu harus ngikutin opini orang, kita selalu harus image tuh jadi sesuatu yang diagung-agungkan banget, dan kayaknya kita selalu dikritik, kita ditaruh di mikroskop. Sebenarnya kalau secara manusia normal, ini bukan lingkungan kerja yang sangat sehat buat manusia manapun gitu ya. Jadi orang yang mau akhirnya kerja di dunia hiburan tuh jadi kayak, Bo, lo segitu perlunya duit ya, ibaratnya gitu kasarnya gitu loh. Soalnya kerjaannya tuh berat banget karena makan sisi pribadi kita secara psikologis tuh juga agak kurang fair sebenarnya. Pas tahun 2008 itu, aku tuh sempet ngambil kayak istirahat gitu loh dari dunia film, dan aku sempet ngantor 3,5 tahun. Beneran ngantor pakai jasa filsafat. Jadi gue bener-bener ngantor ke kantor nggak pakai make up, bener-bener gue nggak jadi artis, bener-bener jadi pekerja, makannya di kantin supir, bener-bener gitu loh ya. Iya, bener-bener gaji tuh yang masih kecil banget, dan aku bersyukur banget pernah ngerasain itu. Nah pas di kantor itu, aku jadi belajar satu hal baru, dimana kerja itu kalau kantoran Senin sampai Jumat. Lembur-lembur deh, tapi Jumat terakhir, Sabtu Minggu, itu kalau bos mau neror, saya boleh punya hak untuk nggak ngangkat. Selama aku deliver ya, sesuai deadline ya. Seadik kuasanya klien, karena dia yang bayarin kita, kalau aku submit kerjaan aku sesuai deadline dengan kualitas yang diminta, dia nggak punya hak untuk neror aku Sabtu Minggu, karena ada yang namanya boundaries antara kerja sama nggak kerja. Kalau memang mau sustainable, pekerjaan di dunia hiburan juga perlu ada work-life balance-nya. Dan disitulah aku mulai bikin konsep boundaries itu, bahwa pada saat aku lagi sama keluarga, saya sedang nggak bekerja, jadi siapapun mesti mengerti. Kalau nggak ngerti, itu masalah Anda, gitu. Yang penting aku protect quality time aku sama keluarga. I totally feel happier, dan mudah-mudahan lebih banyak perempuan di luar sana, pembaca Femela, untuk melihat bahwa saying no, mengatakan tidak, itu bukan berarti lo adalah a bad person. The love of my life, my husband, and aku bersyukur banget aku dapetin dia. Jadi cinta yang lo kasihin ke orang-orang sekitar lo itu tuh kayak nggak ada artinya, kayak fake. Oh, malangnya diriku, uruslah diriku. Kadang-kadang kan kalau nonton Korea kan kebanyakan gitu kan ya. Ya, kita udah sampai akhir ya. Makasih untuk perhatiannya. Baik, untuk para partisipan, ada yang ingin ditanyakan kepada Wanda? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengaktifkan mic atau menuliskan di komentar. Boleh bertanya?
Boleh banget, Ibu. Sambil Ibu bertanya mungkin bisa di-share link absen ya, biar yang lain sambil ngisi absen. Ini bagus banget bahasan kalian tuh emang masalah remaja banget ya. Dan Ibu salut sama kalian yang seusia seperti sekarang ini, remaja, tapi kalian sudah bisa mengenal diri sendiri, sudah mulai bisa mencintai diri sendiri gitu ya. Pertanyaan Ibu, apa yang sudah kalian lakukan terhadap teman-teman yang mungkin masih mengalami masalah terhadap, jati dirinya gitu ya? Jangankan mencintai diri sendiri, mengenal dirinya sendiri pun dia belum. Nah, apa yang pernah kalian lakukan? Silakan di-sharing pengalamannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Yang saya lakukan untuk meyakinkan teman-teman bahwa mereka harus mencintai diri mereka adalah saya pun harus yakin bahwa saya mencintai diri saya. Karena kalau sayanya belum yakin, mereka juga nggak akan yakin kepada saya. Jadi, mulai dengan kegiatan-kegiatan positif, kayak kalau misalnya kita punya pencapaian, kayak misalnya nih, kita tuh belajar, udah capek, terus hasilnya itu bagus. Nah, bentuk dari mencintai diri sendiri, saya itu, saya memberi self reward gitu kepada diri saya, seperti liburan, itu termasuk mencintai diri sendiri, karena ternyata tubuh kita juga butuh liburan gitu untuk refreshing otak gitu. Jadi meyakinkan teman itu harus yakin dulu sebelumnya ke diri kita sendiri. Untuk mencintai diri sendiri, teman-teman kita juga harus berniat gitu. Kalau misalnya kalau misalnya mereka enggak niat mau membahagiakan diri sendiri, maka mereka akan cenderung memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, betul banget. Terima kasih ya. Sekalian Ibu izin ke grup sebelah ya. Dilanjutkan mungkin ada pertanyaan yang lain. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, apakah presenter punya kesimpulan untuk materi hari ini? Ya, baik. Jadi, self love itu artinya mencintai diri sendiri ya. Menerima segala kekurangan tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita harus belajar mencintai diri sendiri, belajar menerima kekurangan-kekurangan kita. Walaupun emang kita seringkali gitu ya, melihat orang lain lebih, kita kayak iri, tapi ternyata kita juga punya kelebihan sendiri gitu ya. Pokoknya harus mencintai diri sendiri, karena kalau bukan kita yang mencintai diri kita seutuhnya, siapa lagi gitu. Ya udah. Oke, baik. Terima kasih atas kesimpulannya. Saya selaku host Enggrasya Andalin Safa pamit undur diri. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan Zoom-nya? Oh ya, jangan lupa diisi link absennya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Missing someone